Halo Sobat Data BPS Kota Semarang, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini, kita akan menyaksikan bersama rilis berita resmi statistik. BPS Kota Semarang akan merilis dua indikator strategis Kota Semarang. Yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen. Bagaimana sih kondisi perekonomian Kota Semarang di bulan Februari 2022 ini? Apakah mengalami inflasi atau deflasi ya? Lalu, komoditas apa saja yang menyumbang perubahan harga tersebut? Dan bagaimana perbandingan perubahan harga tersebut dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Tengah? Yang kedua, perkembangan pariwisata. Nah, bagaimana sih kondisi perkembangan pariwisata Kota Semarang di bulan Januari 2022? Dan bagaimana tingkat hunian kamar di Kota Semarang? Dan apakah ada turis mancanegara yang masuk di Kota Semarang? Untuk melihat selengkapnya, yuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Data BPS Kota Semarang. Hari ini kita akan kembali menyampaikan rilis mengenai berita resmi statistik BPS Kota Semarang. Kita akan menyampaikan dua berita resmi statistik. Yang pertama mengenai perkembangan indeks harga konsumen inflasi Kota Semarang bulan Februari 2022 dan perkembangan pariwisata Kota Semarang pada bulan Januari 2022. Untuk berita resmi statistik yang pertama, bahwa Kota Semarang pada bulan Februari 2022 mengalami deflasi sebesar 0,08%, di mana besaran indeks harga konsumennya sebesar 107,73. Ini berarti ada kenaikan harga sebesar 7,73% dari harga tahun dasar di tahun 2018. Deflasi yang terjadi dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, ini disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 1,31%. Sedangkan 10 kelompok pengeluaran yang lainnya semuanya mengalami inflasi. Komoditas yang mendukung terjadinya deflasi di Kota Semarang yaitu minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, air kemasan, angkutan udara, cabai rawit, jeruk, kopi bubuk, bayam, dan salak. Berdasarkan inflasi 3 tahun berturut-turut, kondisi di Februari 2022 ini dibandingkan kondisi 2020 dan 2021, kondisinya paling rendah terjadi di tahun 2021 bulan Februari ini, yaitu deflasi 0,08%, sedangkan di Februari 2020 itu mengalami inflasi 0,43%, dan di 2021 mengalami inflasi 0,16%. Jika kita lihat kondisi tahun kalender, yaitu dari kondisi Januari kemudian ke Februari, ini sebanyak untuk 2022 0,22%. Kondisinya paling rendah ya dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 0,49% dan tahun 2021 yang sebanyak 0,30%. Untuk inflasi tahun ke tahunnya, kondisi 2022 ini tidak lebih rendah dari 2021, yaitu 1,41%, lebih tinggi dari 2021 yang sebesar 1,31%, tetapi masih lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2020, yaitu inflasinya 4,04%. Artinya kondisi untuk bulan Februari inflasi tahunannya masih terkendali, yaitu di besaran 1,41%. Inflasi, di mana dari ke-6 kota inflasi ini, Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,01%, dengan indeks harga konsumennya sebesar 107,77. Dari 6 kota inflasi yang ada di Jawa Tengah tersebut, 5 kota mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi, di mana kota Surakarta
mengalami inflasi tertinggi di Jawa Tengah yaitu 0,32%. Kemudian diikuti oleh Kota Tegal dengan inflasi sebesar 0,19%. Kemudian diikuti oleh Kota Cilacap dengan inflasi sebesar 0,07%. Kemudian Kudus sebesar 0,606%. Kemudian Kota Purwokerto sebesar 0,03%. Dan deflasi yaitu di Kota Semarang sebesar 0,08%. Kemudian dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa ini, ibu kota provinsinya yang mengalami inflasi ada 4 ibu kota, kemudian yang mengalami deflasi ada 2 ibu kota. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang yaitu sebesar 0,28%, kemudian Kota Bandung 0,14%, kemudian Kota Yogyakarta sebesar 0,05%, Kota Surabaya 0,04%. Untuk yang deflasi yaitu DKI Jakarta 0,05% dan Kota Semarang 0,08%. Demikian untuk berita resmi statistik indeks harga konsumen. Selanjutnya kita akan menyampaikan berita resmi statistik mengenai perkembangan pariwisata di Kota Semarang pada bulan Januari 2022. Pada bulan Januari 2022, tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Kota Semarang yaitu sebesar 47,88%. Tingkat hunian tertinggi yaitu pada hotel bintang 4 yaitu sebesar 54,83%. Kemudian tingkat penghunian kamar terendah terjadi pada hotel bintang 1 yaitu sebesar 25,60%. Apabila kondisi bulan Januari 2022 ini dibandingkan dengan kondisi Desember 2021, maka ada terjadi penurunan poin sebesar 7,25 poin. Secara umum, kondisinya dari bulan Desember ke Januari mengalami penurunan kecuali pada kondisi hotel bintang 5 yang mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3,41 poin. Apabila kondisi tingkat penghunian kamar hotel bulan Januari 2022 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada kondisi yang bulan yang sama yaitu Januari di tahun 2021, maka dari Januari 2021 ke Januari 2022 ini ada kenaikan sebanyak 21,37 poin. Di mana secara umum dari Januari 2021 ke Januari 2022 terjadi peningkatan kecuali di hotel bintang 1 yaitu ada penurunan sebesar 3,48 poin. Kemudian untuk rata-rata lama menginap di hotel bintang pada bulan Januari 2022 naik 0,01 poin dari kondisi 1,40 malam menjadi 1,41 malam. Di mana rata-rata lama menginap tertinggi terjadi pada hotel bintang 3 yaitu 1,5 malam. Kemudian rata-rata lama menginap yang terendah terjadi pada hotel bintang 2 yaitu 1,31 malam. Jika dibandingkan dengan kondisi Desember 2021, maka kondisi Januari 2022 ini ada peningkatan 0,01%. Kemudian apabila dibandingkan dengan kondisi Januari 2021, maka ada kenaikan sebesar 0,17 poin. Selanjutnya, untuk jumlah wisatawan yang berkunjung melalui pintu masuk Bandara Ahmad Yani Semarang pada periode Januari 2022,
belum ada penumpang yang masuk sebagai wisatawan ke Bandara Ahmad Yani. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa untuk penumpang pelaku perjalanan luar negeri dengan tujuan wisata hanya dapat masuk ke Indonesia melalui 3 bandara, yaitu Bandara Igusti Ngurah Rai, kemudian Bandara Hang Nadim di Batam, dan Bandara Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang. Jadi selain pelaku perjalanan wisata juga ditujukan bisa masuk ke bandara-bandara yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi sampai dengan saat ini dari kondisi tahun 2020 sampai dengan kondisi 2022 ini untuk Kota Semarang, Bandara Ahmad Yani belum menunjukkan adanya arus wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu bandara. Demikian berita resmi statistik dari BPS Kota Semarang. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website kami di semarangkota.bbs.go.id. Terima kasih atas perhatian Sobat Data semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Data, demikian telah kita saksikan bersama rilis indikator harga konsumen dan pariwisata Kota Semarang. Nantikan rilis indikator kami berikutnya ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui update data maupun kegiatan BPS Kota Semarang, yuk follow akun medsos kami di Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe kanal YouTube BPS Kota Semarang. Nyalakan juga loncengnya ya. Bye!